Sahabat religi, kita mungkin pernah mendengar secara langsung orang berbicara atau melihat dalam postingan di beberapa media sosial kalimat-kalimat seperti berikut ini. Duh, insecure banget aku sama baju aku. Atau, duh, aku insecure banget nih sama berat badan aku. Atau insecure yang lainnya. Tidaklah heran, sebab kata insecure belakangan ini banyak disisipkan dalam kosakata, khususnya oleh para anak-anak muda dan kaum milenial dalam kesehariannya. Lalu, apa benar kalau tampil tidak percaya diri lantaran penampilan itu harus didefinisikan sebagai insecure? Lalu apa sih yang dimaksud dengan insecure? Sahabat religi, insecure atau dalam aksen British dilafalkan insecure merupakan kata yang bisa diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin saja pernah kita alami. Ketidakamanan atau insecurity ini bisa terjadi saat kita merasa malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan tidak mampu dalam berbagai hal. Biasanya, yang kerap terjadi adalah saat merasa tidak aman, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan. Setelah itu, ia akan semakin merasa tidak percaya diri. Akibat yang ditimbulkan adalah seseorang bisa menjadi takut berinteraksi dengan orang lain. Padahal sesungguhnya, interaksi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan potensi diri seseorang. Ketika seseorang merasa insecure, ia juga cenderung merasa selalu membutuhkan pengakuan dan pujian atas apa yang dilakukannya dari orang lain. Contoh paling sederhananya adalah seperti ketika seseorang terus memperhatikan jumlah likes dari foto yang diunggah di media sosial. Mungkin terdengar receh atau sederhana, namun kebiasaan mengecek terus-terusan jumlah likes pada media sosial ada kecenderungan dari perasaan insecure loh, dan berpengaruh terhadap perkembangan mental seseorang. Pada dasarnya, insecure merupakan hal yang wajar, namun tentu saja perasaan ini bisa jadi masalah yang besar kalau kita rasakan berlarut-larut. Sahabat religi, untuk lebih jelas dan terperinci, berikut 7 tanda atau karakteristik yang menunjukkan bahwa seseorang merasa insecure. Yang pertama, ia akan selalu memandang dirinya sendiri lebih rendah daripada orang lain. Orang yang sedang insecure menilai bahwa diri mereka tidak lebih baik dari orang lain. Mereka sadar bahwa kepercayaan diri mereka sedang turun dan tentu akan sangat memengaruhi kehidupan mereka. Dengan kepercayaan diri yang menurun ini, tentu akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Sahabat religi, perlu dibedakan antara rendah hati dan rendah diri. Kemudian tanda atau karakteristik yang kedua yang menunjukkan bahwa seseorang merasa insecure adalah ia selalu menghindari untuk berinteraksi dengan orang lain. Terlebih-lebih orang yang baru mereka kenal. Orang yang sedang insecure akan merasa lebih terpuruk ketika membicarakan pencapaian satu sama lain. Apalagi jika ia merasa do nothing atau tidak melakukan apapun. Walaupun sebenarnya jika dilihat dari sisi positifnya, berkomunikasi dengan orang lain atau saling memberi masukan, setidaknya bisa saling membantu satu sama lain untuk mengurangi kegelisahan yang mungkin sedang sama-sama mereka alami. Tanda atau karakteristik yang ketiga adalah seseorang yang sedang insecure
enggan untuk keluar dari comfort zone atau zona nyaman dan aman. Enggan untuk keluar dari zona nyaman atau enggan berpikir out of the box merupakan salah satu tanda orang yang insecure. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai hal. Bisa saja pengalaman di masa lalu seperti pengalaman ketika ditolak, dikhianati, ataupun pengalaman buruk lainnya yang mendatangkan ketakutan tersendiri bagi mereka untuk memulai hal yang baru. Tentunya ketakutan-ketakutan ini menghambat mereka yang seharusnya bisa lebih mengembangkan diri. Sahabat religi, ada masanya kita harus benar-benar mengubur pengalaman-pengalaman buruk dan belajar dari itu semua untuk memulai hal yang baru. Kemudian tanda atau karakteristik yang keempat adalah orang yang insecure sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain memang bisa saja menjadi stimulus untuk sebagian orang yang ingin menjadi lebih baik dari orang tersebut. Namun, bagi mereka yang sedang merasa insecure, tentu kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang buruk, karena dengan membandingkan diri dengan orang lain, bukannya malah terpacu untuk menjadi lebih baik lagi, orang yang insecure justru sebaliknya. Ia akan semakin menjadi tidak percaya diri atau justru menambah tingkat ketidakpercayaan diri mereka. Sahabat religi, tanda yang kelima adalah orang yang insecure memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Orang yang insecure cenderung terlalu lama ketika berpikir untuk memulai sesuatu. Hal tersebut karena ia takut atau khawatir bahwa hal yang akan dilakukannya akan mendapatkan kegagalan atau tidak akan mendapatkan keberhasilan. Mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak memanglah hal yang baik. Namun jika terlalu lama dalam berpikir, kita bisa tertinggal juga kan, sahabat religi? Kemudian tanda yang keenam adalah haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Sahabat religi, orang yang sedang insecure akan cenderung minder dan memiliki kepercayaan diri yang turun, sehingga mereka selalu merasa membutuhkan pengakuan dan pujian atas apa yang mereka lakukan dari orang lain. Walaupun pujian merupakan bentuk apresiasi, tapi jika kita ingin terus-terusan dipuji atau bergantung pada pujian orang lain, maka kita tidak akan bisa menggali potensi kekuatan di dalam diri kita sendiri. Kita hanya akan semangat jika ada pujian atau dorongan dari orang lain. Hal tersebut tentu menghalangi seseorang untuk bertindak mandiri. Tanda yang ketujuh atau tanda yang terakhir dari seseorang yang insecure adalah ia akan sulit mengapresiasi kinerja orang lain. Tanda ini tidak kalah penting untuk diketahui. Mengapa orang yang insecure cenderung sulit untuk mengapresiasi kinerja orang lain? Karena mereka cenderung lebih sibuk untuk menggali kelemahan orang lain dibanding mengapresiasi kinerja orang lain. Nah, sahabat religi, itu tadi 7 tanda atau karakteristik seseorang yang insecure. Sahabat religi, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa merasakan cemas atau ketakutan pada beberapa waktu merupakan hal yang sangat wajar dan normal atau manusiawi, terjadi khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebaiknya
Perhatikan kondisi kesehatan mental kita jika kita terus-menerus merasa cemas, merasa rendah diri dalam lingkungan sekitar kita. Lalu, hal apa saja sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang merasa insecure? Nantikan kata hari ini edisi berikutnya. Salam damai.